Baik, sekarang kita mulai lagi di permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini ada di halaman 407 sampai dengan 411 bukunya Kenneth Rosen, yang State Mathematics Application. Jadi yang kita bahas sekarang, kita coba flashback dulu sebelum-sebelumnya dari materi yang minggu lalu tentang aturan perkalian. Misal, kita punya 5 siswa di sini. Karena yang dibedakan siswanya ya dengan warna. Terus, kita mau pilih 3 dari 5 siswa yang sedang berbaris ini. Suruh duduk. Nah, nanti akan ada berapa banyak cara untuk memilih siswa tersebut. Dari 5 siswa, kita pilih 3. Ini kan masih ke dalam aturan perkaliannya. Jadi, di posisi pertama nanti itu kita bisa pilih 5 orang yang ada di sini untuk duduk di posisi pertama. Lalu di posisi kedua berarti tidak lagi 5 orang karena yang satu udah duduk di posisi pertama. Posisi kedua itu berarti yang kita bisa pilih hanya 3-4 orang saja. Begitupun dengan posisi ketiga, karena yang 2 tadi sudah duduk di posisi pertama dan kedua, berarti di posisi ketiga hanya tinggal 3 orang. Jadi banyaknya cara ada di 60 cara. Kemarin aturan perkalian seperti itu ya minggu lalu. Nah, kita lihat lagi nomor 2 sekarang. Berapa banyak cara menyusun 5 siswa dalam satu barisan yang sama. Kalau misalkan kita susun dalam satu barisan yang sama, berarti kan posisi pertama itu kita punya 5 siswa, ya bisa 5-5-nya ada di posisi pertama kemungkinannya ya. Tapi posisi kedua yang bisa kita pilih cuma tinggal 4 lagi. Kenapa? Karena yang satu kan sudah disimpan di di posisi pertama barisan yang paling depan. Yang kedua berarti pilihannya tinggal 4 orang lagi. Posisi berikutnya ya pilihannya tinggal 3 orang lagi. Posisi berikutnya pilihannya tinggal 2 orang lagi. Dan terakhir ya sisanya tinggal 1 orang itu. Jadi banyaknya cara ya kita tinggal kalikan saja aturan perkalian. Nah, cara menyusun objek yang seperti tadi, artinya kita kan memperhatikan urutan ya. Jadi posisi pertama ya sudah, dia di posisi pertama, dia nggak bisa ikut ke posisi kedua, selesai di situ. Jadi urutannya diperhatikan. Nah, urutan yang diperhatikan ini, kalau kita menyusun objek dengan memperhatikan urutan, itu di kombinatorika, kita kenal dia sebagai permutasi, atau di matematika di sini kita kenal sebagai permutasi. Jadi, misal di sini contoh 1. Saya punya 1, 2, 3 himpunannya S. Terus 3, 2, 1 ini itu merupakan permutasi dari S gitu. Kalau 3, 2 ini juga permutasi dari S, tapi permutasinya permutasi 2. Jadi kita mengambil 2 objek dari 3 objek yang ada di himpunan asalnya itu himpunan S. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya 3 objeknya A, B, C? Gitu. Permutasi 2 dari S-nya ini berapa? Atau permutasi siapa? Permutasi 2 dari A, B, C ini kan bisa saja dengan jadi AB, AC, BA, ini ya. A nanti bisa pasangan dengan BC, B bisa pasangan dengan AC, si C bisa pasangan dengan AB. Ini urutannya diperhatikan. AB itu nggak sama dengan BA. Gitu. Itu cara orang duduk tadi ya. Ketika si A duduk sebelah kiri, ya si B duduk sebelah kanan. Beda dengan misalkan dibalik gitu. Jadi posisinya akan berbeda. Karena begitupun dengan barisan. Kalau posisi yang sudah di depan ya sudah, dia nggak bisa ke belakang. Kalau misal kita memperhatikan urutan objeknya. Nah, berikutnya akan ada berapa permutasi 2 dari S? Berarti kan kita mengambil 2 dari 6, menyusun 2 objek dari dari 3 objek yang ada. Berapa berarti? Ini sama aja dengan 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 ini sekarang kita kenal dia sebagai permutasi. Kalau kemarin kan kita baru tahunya tentang aturan perkalian saja ya. Nah, permutasi ini dia punya teorema. Jadi yang selama ini kita gunakan untuk menentukan bahwa ada faktorial gitu ya, itu merupakan korelari atau akibat dari teoremanya permutasi. Jadi katanya kalau misalkan
ada n bilangan bulat positif, ini teorema permutasi yang pertama, dan r adalah bilangan bulat dengan si r-nya itu antara 1 dan n, jadi dia harus lebih besar sama dengan 1 atau kurang dari n, maka nanti permutasi r dari n ini akan sama dengan n dikali n-1 kali n-2 sampai dengan n-r ditambah 1. Nah, sampai akhirnya di sini kita dapat corollary-nya. Kalau begitu, kalau kita punya n dan r bilangan bulat dengan si r-nya ini antara 0 dan n, maka nanti permutasi nr itu akan sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Ini kan sama aja dengan ini ya. Kalau n faktorial berarti kan dia sampai dengan kali 1. Tapi karena dia dibagi dengan n r faktorial, sisanya kan tinggal ini ya. Ke belakang itu berarti n min r, n min r min 1, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini nggak perlu pembuktian lebih lanjut, karena nanti kita coba aplikasinya saja langsung. Nah, kecuali kalau ada yang mau ikut olimpiade, ini harus bisa. Tapi ini gampang. Betul. Kita lanjut lagi. Contoh permutasi ini. Berapa banyak cara memilih juara pertama, kedua, dan ketiga dari 100 orang berbeda yang mengikuti suatu kontes? Kalau kontes itu kan berarti juara pertama itu pasti beda dengan juara kedua, ketiga. Gitu kan ya. Berarti urutannya mesti nanti diperhatikan. Kalau urutannya diperhatikan, berarti kita yang akan mencari itu permutasi. Yang mau kita cari adalah permutasi. Permutasi apa? 100 dari 100. Kita mengambil 3 orang dari 100 orang yang berbeda. Berarti kan ini 100 faktorial gitu ya. Nih. Ini berarti 100 faktorial dibagi dengan 100 faktorial dibagi dengan 100 kurangi 3, 97 faktorial dari 3 faktorial. Ini 100 dengan 97 kan ya. 100 kali 99 kali 98. Kok kali 3 faktorial enggak ya? Saya kebalik sama permutasi. Nah ini. Kalau kebalik sama permutasi, kebalik sama B, masih. Jadi nilainya adalah 100 kali 99 kali 98. 970.200 cara. Kemudian kita lihat contoh 2. Misal terdapat 8 pelari dalam perlombaan. Terus juara pertama itu akan memperoleh medali emas. Juara kedua perak. Juara ketiga perunggu. Berapa banyak cara yang mungkin untuk memberikan ketiga medali pada seluruh pelari? Sama kayak tadi ya. Jadi juara pertama, kedua, ketiga itu mesti nanti dibedakan berdasarkan urutan. Kita nggak tahu, tapi akan ada kemungkinannya berapa cara dari 8 pelari. Ya tinggal kita permutasikan saja. Permutasi 3 dari 8. 8, 7, 6. 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 3. 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6. 336 cara. Nah, sekarang kita ke kombinasi. Kombinasi R dari sejumlah anggota suatu himpunan adalah susunan yang tidak memperhatikan urutan. Gitu. Kalau tadi dia memperhatikan urutan, kalau sekarang tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan tuh seperti apa? Misalnya gini, AB dengan BA itu sama saja. Gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Kalau tadi juara kan beda. Kalau juara pertamanya si A, juara keduanya B, beda dengan juara pertamanya si B, juara keduanya si A. Gitu. Kalau ini masalah kombinasi itu masalah yang tidak membedakan urutan. Contohnya nanti kita
kita lihat. Nah, kita lihat dulu contoh satu di sini. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 1, 3, 4-nya merupakan kombinasi 3 dari S ini. Jadi kita ambil 3 objek dari himpunan yang asalnya. Terus 4, 1, 3 juga kombinasi 3-nya. Dan ini komponennya sama. Elemen-elemen di sini sama kombinasi 3 ini. Berarti dalam kombinasi yang demikian ini dianggap sebagai sama. Urutan itu juga diperhatikan. Jadi kalau kita mengambil 2 dari 6, mesti urutannya itu akan ada 6 saja, karena nanti AB, BA itu sama aja, AC, CA itu sama saja. Jadi di daftar itu hanya ada 6 urutan, 6 susunan saja. Nah, seperti halnya tadi kita menentukan permutasi, kombinasi pun dia memiliki teorema yang sering kita gunakan sampai dengan hari ini. Kalau kita mencari nilai kombinasi. Kombinasi R dari N anggota itu ditulisnya CNR, CN, R seperti ini, atau bisa juga yang seperti ini, kombinasi ini. Ini nanti kaitannya sama koefisien binomial dulu ditaruh bilangan ya. Ini akan sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N faktorial. Nah, kalau larinya, kalau misalnya ada hal yang demikian, berarti kalau ada kita punya kombinasi R dari N, itu sama saja dengan kombinasi N dikurangi R dari N. Nanti coba buktikan sendiri. Kita lihat contoh kombinasi. Berapa banyak cara memilih 5 orang pemain dari 10 anggota tim tenis. Jadi kita mau ambil 5 dari 10 anggota tim tenis untuk bertanding mewakili sekolah. Tim tenis itu ada 10 sebetulnya, cuma kita butuhnya 5 aja. Berapa cara? Nggak ada yang unggul atau tidak, tapi semua orang punya kemampuan yang sama dan hak yang sama untuk mewakili sekolah. Berarti kita nggak bisa untuk tidak memperhatikan urutan, karena tadi posisi setiap orang itu sama di situ, kemampuannya sama, anggota tim tenis itu sama. Berarti ini masalahnya masalah kombinasi. Ketika kita memilih si A, B, C, D, E, itu sama aja dengan kita memilih B, C, D, A, gitu ya. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Jadi di sini kombinasi 10. Ada berapa cara? 252 cara. Nah, begitupun dengan contoh yang kedua. Kita mau mengambil 3 dari 9 mahasiswa matematika, 4 dari 11 mahasiswa sistem informasi. Mereka mau kita pilih untuk menjadi delegasi kampus dalam lomba tingkat provinsi. Nah, 9 orang sama 11 orang mahasiswa itu kemampuannya sama gitu, makanya dipilih. Cuman yang matematika hanya dipilih 3, yang sistem informasi dipilih 4. Ini pun permasalahannya permasalahan kombinasi. Kombinasinya kita memilih ini kebalik saya tulisnya. Kenapa jadi 39? Harusnya ini kombinasi 9, 3, kombinasi 11, 4. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 84 kali 330, 27.720 cara. Kemudian, kita sekarang ke permutasi dengan pengulangan. Misal, kita langsung ke sini aja. Kita mau membentuk sebuah string dengan 4 karakter. String itu jadi susunan huruf-huruf gitu ya, alfabet. Kemudian, yang kita mau susun itu ya cukup alfabet kapital saja lah. Berarti alfabet kapital itu ada 26 ya, A sampai Z itu. Jadi kalau alfabet saja kan bisa ditulisnya kapital atau yang biasa. Jadi 26 tambah 26. Sekarang kita coba ini hanya alfabet yang kapital saja, berarti 26. Nah, string yang kita susun itu berarti posisi pertama atau karakter pertama itu ada 26. Karakter kedua ada 26 juga. Kemungkinan dikit. Karena dia boleh, nggak ada aturan dia harus berulangan atau tidak ya. Jadi boleh berapapun siapapun di situ. Alfabetnya boleh apapun. Jadi ini
kemungkinannya A sampai Z, yang ini juga A sampai Z, yang ini juga A sampai Z, yang ini juga sampai A sampai Z. Jadi kalau ada permutasi yang demikian, yang pengulangan kayak tadi, maka nanti banyaknya susunan string yang bisa kita buat itu ada sebanyak 26 pangkat 4 anggota himpunan yang kita punya dan berapa pengulangan yang mau kita lakukan. Pengulangan itu susunan. Oke. Nah, berikutnya kita kombinasi dengan pengulangannya. Misal, kita punya toko kue, ini langsung ke soalnya aja ya. Toko kue itu memiliki 4 varian kue. Kalau variannya banyak ya, kalau kue-kue ada kue bolu, bolen, dan sebagainya. Kalau demikian. Terus ada pembeli yang mau membeli 6 buah kue. Berapa cara si pembeli itu bisa membeli 6 buah kue dari 4 varian kue yang ada di sana. Misalnya ada bolen, ada sus, ada bolu, dan sebagainya. Berapa cara nih? Berarti kan yang jelas dia bisa memilih 4 varian itu plus 2 varian mengulangi dari 4 yang memang tersedia gitu kan ya. Jadi dia beli 6 gitu. Artinya kalau dia demikian, kita bisa memandang yang objek yang dipilih sama pembeli itu sebetulnya ada 3 buah objek. Kenapa 3 buah objek? Yang 4 ini kita anggap satu objek karena itu 4 varian kue yang memang ada di sana gitu. Yang si pembeli mestinya bisa memilih varian kue itu. Nah, 2 objeknya ini yang nanti diulang gitu, diulang dari memang 4 varian yang memang tersedia. Nah, dengan demikian kita berarti memilih 3 objek di sini dari berapa kue yang tersedia di sana atau berapa anggota himpunan dengan anggota himpunan dari seluruh varian kue yang dimiliki toko yang mau dibeli sama si pembeli itu. Yang jelas kan ada 4 varian kue, terus si pembelinya mau beli 6 buah kue, berarti kan kemungkinan yang bisa diambil tuh ada sekitar 10 kue gitu kan ya. Tapi 10 kue ini dia jadi 4 varian kue kita ambil, 2 varian kue itu diambil dari 4 varian kue yang ada. Jadi nanti 4 ditambahkan dengan dikurangi dengan 1 dulu ya. Kenapa 4 dikurangi 1? Kan tadi si ini si yang dia kan 6 buah kue ini merupakan 2-nya itu pengulangan dari 4 varian yang ada. Si 4 varian kue ini kurangi dulu 1 ditambah dengan 6 kue yang memang dia mau. Jadi semuanya ada 9 varian, 9 himpunan besarnya dari kue-kue yang ada kita ambil 3. Nah, ini masuknya ke dalam kombinasi dengan pengulangan. Jadi si pembeli itu bisa memiliki cara sebanyak kombinasi 3 dari 9. 9-nya siapa? 4 varian kue ditambah dengan 6 buah kue yang dia mau beli, tapi dikurangi dengan 1. Kemudian kita lihat lagi nih, masih dengan contoh tentang kombinasi dengan pengulangan. Ada kasus yang lain. Misal, kalau ada X1, X2, X3 dijumlahkan hasilnya 11, maka nanti akan ada berapa solusi yang mungkin bisa kita temukan untuk agar memenuhi persamaan ini. Akan ada berapa X1, X2, X3 yang bisa kita temukan. Dimana X1, X2, X3-nya itu bilangan bulat tak negatif. Jadi kan bisa seperti ini, 1, 10, 0, atau 2, 9, 1. Ini kalau kita jumlahkan kan sama dengan 11 ya.
Nah, dan demikian kita kan punya bilangan bulatan negatif itu bisa dari 0, 1 sampai dengan 9 ya, ada 10 objek. Terus 10 objek ini nantinya itu akan kita jumlahkan, jadi 10 objek ini kita pilih jadi 3 objek, pilih 3 objek sehingga nanti jumlahnya itu 11. Nah, artinya jumlahnya 11, kalau misalnya 10 objek terus kita jumlahkan ini dengan satu objek lagi di sini, hasilnya itu dengan 11. Jadi sebetulnya yang kita mau pilih itu adalah cuma 2 saja, 2 objek saja. Itu satu yang ini, yang 10 objek ini ya, bilangan 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9, yang satu di sini pengulangan dari yang tadi 10 objek tadi, jumlahnya 11 kan. Terus dari berapa banyak objek yang ada? Dari sebanyak tadi kita kan mau menjumlahkan sebanyak tiga ini ya, 3 bilangan bulatan negatif itu jadinya sama dengan 11. Jadi 11 objek yang ada di sini ditambahkan dengan 3 objek yang memang X1, X2, X3, tetapi 3 objek itu sebetulnya kita kurangkan dengan 1. Yang bebas kita pilih itu bukan bebas ya, yang 1 itu merupakan pengulangan yang sebelumnya. Jadi 3 dikurangi 1 ditambahkan dengan 11 objek dari keseluruhan. Jadi banyaknya solusi itu adalah kombinasi 2 dari 13. Akan ada solusi sebanyak 78. 78 itu bisa 1, 10, 0, 2, 9, 1, atau 2, 3, berarti 6, dan seterusnya. Ada 78 objek. Nah, sekarang kita mau ke permutasi dengan objek yang sama. Misal, kita punya kata sukses, SUCCESS. Berapa banyak string yang kita bisa buat dari menyusun ulang kata-kata sukses ini? Berarti nanti suksesnya ada terdiri berapa huruf sih? Ada 7 ya. Terus si huruf-huruf yang samanya siapa aja? S-nya ada 3, terus C-nya ada 2, U-nya ada 1, si E-nya ada 1. Berarti dia akan membaca dengan 7 bagi 3 bagi 2 bagi 1 bagi 1. Ada 420 cara. Nah, itu permutasi dengan unsur yang sama atau objek yang sama. Oke. Ini latihannya, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu untuk mengerjakan kuis. Sekian dulu hari ini, kita ketemu lagi minggu depan.